Ini pakai amal, kata perintah saja. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, kitabnya Rasulullah. Mitra bicara karena wahyu yang menjadi bagian dari Muhammad SAW. Tapi buat kita buatnya juga menjadi sebuah jadi perintah. Jadi baca Quran. Setelah membaca Quran, karena Quran akan menuntun pikiran kita. Jadi nanti perilaku kita tidak berdasarkan hawa nafsu kita. Kebenaran tidak diukur dengan pikiran kita. Karena kalau kebenaran diukur dengan pikiran kita tidak objektif. Karena kita masih didominasi oleh hawa nafsu. Makanya Rasulullah harus umi cara menjadi nabi itu. Gak boleh berpikir pikiran, gak boleh pintar, bodoh bahasanya. Artinya bodoh secara gak boleh. Kalau masalah agama gak boleh kata saya. Kalau saya itu harus ada referensinya. Pentingnya memahami Quran. Satu. Yang kedua, perintah kombinasi keduanya adalah wa'aqimi, tegakkanlah sholat. Lihat esensinya ayat ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kan tujuan sholat. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah pelaku orang yang sudah sholat maksudnya. Jadi berbuat keji dan munkar. Saya khawatir nanti keji itu apa? Keji itu apa sih? Ini kan bahasanya Muhammad. Keji itu apa? Keji dan munkar itu apa? Keji itu yang merugikan diri kita sendiri, berkaitan dengan menzalimi diri sendiri itu. Namun munkar itu kalau di salah satu tafsir, munkar itu sesuatu hal yang tidak layak pada pandangan umum di masyarakat. Jualan minuman, nah itu sama, berarti tidak layak, itu sebuah kemungkaran. Kalau keji itu merugikan diri, kalau sudah kemungkaran itu merugikan orang banyak, makanya ada pencegahan. Umat Islam, walaupun harusnya bukan untuk orang lain dulu, dirinya dulu mencegah. Kalau kalimat Quran itu misalkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, cegah diri, ajak diri kita dulu untuk berbuat baik, ajak diri kita untuk mencegah, kemudian baru nyuruh orang lain. Karena agak belajar agama itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Perbaikan untuk diri kita sendiri. Agama itu jangan nunjuk keluar, tapi nunjuk kan diri sendiri. Kan di sini ada qulun nasabil birri wa tansa'a satu. Orang lain kau perintahkan berbuat baik, tapi kau melupakan dirimu sendiri. Ada infak bin nafsi namanya. Mulailah dari diri kita sendiri. Nah, kalau saya baca termasuk terjemahnya saya, salah satu kegagalan dakwah akhir zaman, banyak pendakwah mereka hanya mengajak tapi tidak mengamalkan. Ini tugas sih memang, ini tugas sendiri. Kenapa dakwah itu banyak gagal? Karena si pendakwahnya tidak melaksanakan apa yang disampaikan. Orang suruh belajar Quran, dia nggak pernah baca Quran. Orang suruh mengaji, dia nggak pernah mengaji. Nggak bisa. Absolul hal, abdul bilisanil maqal. Perilaku perbuatan itu lebih berkesan ketimbang ucapan dan kata-kata. Kalau cuma nyuruh siapa ya? Nggak bisa. Tapi menjadi contoh itu yang susah. Apalagi pemimpin. Pemimpin itu bukan cuma nyuruh, tapi jadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi bagian contoh itu sendiri susah. Kalau ngasih contoh mah guru juga pintar, sekarang ini contohnya ini. Tapi menjadi bagian contoh itu sendiri itu susah. Makanya Rasulullah tidak melakukan satu perbuatan sebelum melaksanakan. Walaupun ini ideal ya, karena ini dalam taklim. Saya sendiri pribadi banyak ilmu yang saya pakai belum saya amalkan, tapi memotivasi. Jadi nggak tahu kalau saya tahu tahajud, saya harus duluan. Makanya di Kitab Al-Ghafil itu ada tahapan-tahapan. Mestinya seorang kiai sholat tahajudnya, misalkan sholat wajibnya sudah sama dengan muridnya, dia ditambah dengan sholat sunnahnya. Kalau muridnya sudah wajib dan sunnah, dia tambah dengan sholat-sholat yang lainnya. Kebaikan dari pasca disebut khairan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan kebenaran. Zaman sekarang banyak berebut kebenaran. Jadi gampang nyalain. Makanya saya